Inilah sekilas berita ahli Android. Pengacara Majen TNI Purnawirawan Kiflan Zen, Tonin Tahta menegaskan jika kliennya tak pernah merencanakan pembunuhan. Pernyataan tersebut merujuk pada ungkapan para tersangka penyelundupan senjata sekaligus berencana membunuh 4 pejabat negara dan 1 pemimpin lembaga survei. Tonin menyampaikan bahwa Bapak Kiflan Zen tidak pernah merencanakan pembunuhan tersebut. Itu adalah berita hoax. Ya, jadi mengenai Pak Kiflan yang dituduhkan itu sejak tanggal 28 Mei 2019 itu sudah jelas kan gitu. Karena kajet yang populer cuma satu, Kiflan Zen, nggak ada kajet yang lain kan begitu. Jadi dengan pengumuman hari ini cuma kita kagetnya aja kenapa diumumkannya sekarang namanya, kenapa tidak dari kemarin. Nah, jadi mohon maaf sekali, saya percaya Pak Kiflan Zen. Jadi itu hoax. Sudah itu aja. Saat ini pihak Kiflan Zen tengah mengajukan permohonan penangguhan penahanan menjadi tahanan kota. Hal itu dilakukan agar Kiflan dapat memberikan keterangan secara langsung terkait dugaan kemufakatan pembunuhan tersebut. Bahwasannya Pak Kiflan Zen itu yang memesan tiketnya adalah anaknya langsung ke Batam. Tadi saya baru koordinasi dengan anaknya Pak Kiflan Zen, bahwasanya beliau hanya berangkat ke Batam dan dia tidak bawa paspor. Kalau berangkat ke luar negeri kan harus bawa paspor. Itu aja logikanya. Jadi pernyataan polisi tadi saya minta agar Polri minta maaf lah. Sebelumnya, nama Majen Purnawirawan TNI Kiflan Zen disebut-sebut oleh para tersangka penyelundupan senjata sekaligus berencana membunuh 4 pejabat negara dan 1 pemimpin lembaga survei sebagai sosok pemberi perintah. Itu mereka menyampaikan nama, itulah betul Pak Wiranto. Kedua Pak Luhut, Menko Maritim. Yang ketiga itu adalah Pak Kabin. Yang keempat adalah Pak Boris Mere. Yang kelima ini adalah salah satu pimpinan lembaga survei, saya nggak mau sebutkan ya. Hal tersebut diungkapkan oleh para tersangka melalui video yang ditayangkan saat konferensi pers yang digelar Mabes Polri di kantor Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Untuk diketahui, dalam kasus ini, polisi menyita berbagai jenis senjata api dan rompi anti peluru. Polisi juga menyita sejumlah mata uang asing dolar Singapura yang nilainya sekitar 150 juta rupiah. Berikut ke-6 tersangka yang ditangkap polisi terkait kerusuhan 22 Mei 2019. Yang pertama adalah HK, warga Bogor. Peran HK adalah sebagai leader, mencari senjata api sekaligus mencari eksekutor dan memimpin tim turun pada aksi 21 Mei. Dia ada pada saat 21 Mei membawa revolver jenis Taurus. HK yang menerima uang 150 juta. Ia ditangkap pada Selasa 21 Mei 2019 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat di lobi Hotel Megaria, Menteng, Jakarta Pusat. Lalu yang kedua adalah AZ, warga Ciputat, Tangerang Selatan. Peran AZ adalah mencari eksekutor sekaligus eksekutor. Ia ditangkap pada Selasa 21 Mei pukul 13.30 waktu Indonesia Barat di Terminal 1C Bandara Soekarno-Hatta. Lalu yang ketiga adalah IF, warga Kebonjeruk, Jakarta Barat. Perannya sebagai eksekutor menerima uang 5 juta rupiah. Ia ditangkap pada Selasa 21 Mei 2019 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di pos peruri kantor security KPBD Kebonjeruk, Jakarta Barat. Yang selanjutnya adalah TJ, warga Cibinong. Peran sebagai eksekutor menguasai senjata api rakitan Mayer Colt 22, set pilaras panjang Mayer Colt 22. Menerima uang 55 juta rupiah yang ditangkap pada Jumat 24 Mei jam 8
waktu Indonesia Barat di parkiran Indomaret Sentul, Citerep. Lalu kemudian adalah Ade, warga Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara, yang berperan sebagai penjual 3 pucuk senjata api. 1 rakitan jenis Mayer, 1 laras panjang, dan 1 laras pendek ke HK. Ia menerima uang 26,5 juta rupiah. Ia ditangkap pada Jumat 24 Mei pukul 8 waktu Indonesia Barat di daerah Suasembada. Lalu yang terakhir adalah AF alias Vivi, yang berjenis kelamin perempuan, warga Raja Wali, Pancoran, Jakarta Selatan. Vivi berperan sebagai pemilik dan penjual senjata api revolver Taurus ke HK yang menerima uang 50 juta rupiah. Vivi ditangkap pada Jumat 24 Mei di Bank BRI Tamrin. Demikian sekilas berita ahli Android.